Salve sama saudara para sahabat segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang satu kisah berikut ini dengan judul Mengenal dan Mencintai Yesus. Sama saudara terkasih, ada satu kisah menarik tentang seorang Romo yang berasal dari keluarga bangsawan beragama Buddha di negara Bhutan, satu negara kecil yang berlokasi antara Cina dan Rusia. Dia sekolah di India. Di sana ia melihat patung bayi Yesus di kandang Natal. Dia kagum dan heran. Dia lalu berkata, seorang bayi kok lahir di kandang hewan? Dia kemudian mencari cerita tentang bayi Yesus ini selanjutnya. Tentu dengan membaca Injil, membaca kitab suci juga, hingga ia tiba pada puncak cerita Yesus sengsara, wafat di kayu salib karena cintanya kepada umat manusia, dan dia bangkit dan hidup lagi pada hari ketiga dan naik ke surga, menyiapkan tempat di sana untuk kehidupan yang kekal. Ia kemudian belajar di seminari dan menjadi seorang imam Katolik. Tentu melalui proses yang panjang, sebelum masuk seminari dan menjadi imam, dia dipermandikan. Lalu setelah dipermandikan dan juga menerima sakramen-sakramen yang lain, sakramen inisiasi, ia masuk seminari dan menjadi seorang imam Yesuit. Hingga hari ini ia menjadi imam Katolik pertama Bhutan dan masih satu-satunya orang Bhutan yang menjadi pastor. Waktu ditabiskan hanya ibunya, yang kebetulan waktu itu masih agama Buddha, yang mendukung dia. Sedangkan saudara-saudarinya tetap ratap tangis tidak terima akan pilihannya menjadi seorang imam Katolik. Tahun-tahun pertama setelah ditabiskan, ayahnya dan keluarganya tetap bujuk dia untuk tinggalkan imamatnya dan kembali menjadi Buddha. Mereka mengatakan begini kepadanya, asalkan engkau tinggalkan imamatmu dan tinggalkan Yesus, kau hidup berkeluarga, kami akan beri engkau harta berlimpah ini, dan itu di seluruh Bhutan ini. Uang, emas, perak, mobil, dan lain-lain. Dia menjawab demikian. Oh, hanya itu? Keluarganya bilang, apalagi yang kau butuhkan lebih dari itu? Dia bilang begini, saya mau dapat kehidupan kekal yang tidak bisa kalian berikan kepada saya, kecuali oleh Yesus Kristus. Romo Yesuit dari Bhutan ini membawakan sharing pengalaman perjumpaan dengan Yesus dalam suatu kongres misi gereja Asia di Penang, Malaysia. Sama saudara terkasih, semoga pengalaman iman Romo Yesuit ini semakin menguatkan iman kita dan menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh dengan terlibat dalam karya misi gereja di mana saja kita diutus, tidak hanya menjadi penyonton atau menjadi Katolik KTP, Katolik tunggu perlu, atau Katolik napas nikmat, Katolik saat Natal dan Paskah, saat nikah, itu juga saat kematian. Mari kita berkomitmen untuk menjadi orang Katolik yang beriman sungguh pada Yesus, tapi juga sanggup mengamalkan iman dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.